Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Jumiana. Bapak dan Ibu boleh memanggil saya Ana. Saya bekerja di PT Mitra Nata Cipta Mulia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan perpajakan dan juga melayani terkait dengan konsultasi perpajakan. Saya bersertifikasi konsultan pajak B. Saya juga menjadi instruktur di beberapa perguruan tinggi, instruktur brevet pajak. Saya juga menjadi instruktur in-house training di beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan PT Mitra Nata Cipta Mulia. Saya juga menjadi seorang konsultan pajak, mendampingi wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun wajib pajak badan, ketika mereka harus berurusan dengan pihak KPP. KPP itu adalah Kantor Pelayanan Pajak. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke materi PPh Badan. Salah satu dampak dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah merubah beberapa pasal yang ada di PPh Badan. Latar belakang terkait dengan klaster kemudahan berusaha untuk bidang perpajakan ini salah satunya adalah untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Yang kedua, mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, diperlukan perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk nantinya ada 3 undang-undang perpajakan, yaitu ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, dan Undang-Undang PPN. Kemudian yang keempat, untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan perubahan beberapa pasal yang ada di Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Dan pasal yang akan berubah ini tercantum di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau ini terkait dengan pokok-pokok perubahan dalam Undang-Undang PPh, Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Kemudian lagi nanti ada dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri yang tidak dikenakan PPh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Diinvestasikan lagi atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian ketiga, penghasilan aktif dari luar negeri selain BUT sepanjang diinvestasikan di Indonesia ini nanti bukan objek pajak. Kemudian non-objek PPh ada bagian laba atau SHU koperasi, sisa hasil usaha koperasi. Sebelumnya SHU koperasi ini dikenai PPh final pasal 4 ayat 2, tarifnya 10% karena disamakan dengan dividen yang diterima oleh orang pribadi. Kemudian B, dana haji. Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Ketika diinvestasikan dana haji ini ke saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, ke deposito, dan yang ke investasi lainnya yang ditentukan nanti dengan peraturan pemerintah, ini nanti bukan objek pajak. Kemudian nanti ada penyesuaian tarif PPh pasal 26 atas bunga. Nanti tarifnya bisa berubah ya. Kalau dulu tarif umumnya adalah 20%, tapi nanti ini tarifnya bisa berubah. Kemudian penyertaan modal dalam bentuk aset atau imbreng tidak terutang PPN. Pajak penghasilan ini dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi ada subjek, ada objek. Subjeknya ini terdiri dari ada orang pribadi, meliputi juga ada warisan belum terbagi, kemudian ada badan, ada bentuk usaha tetap. Kemudian ada objek penghasilan. Kemudian dari subjek pajak ini
Ini nanti akan dibedakan lagi. Ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ini di pokok perubahan ya, diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini ada pasal 2 ayat 3 huruf A. Ini dijelaskan bahwa termasuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam 1 tahun pajak ini berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kalau untuk poin nomor 2, ini bisa kita lihat keberadaannya dari paspor yang dia miliki. Hitungannya tidak hanya dari Januari sampai dengan Desember, tapi bisa juga pada saat dia datang pertama kali di Indonesia, itu berarti katakanlah Februari, maka Februari sampai dengan Januari tahun berikutnya itu dihitungnya jangka waktu 12 bulan. Jadi tidak harus Januari sampai Desember, tidak. Kemudian untuk yang poin nomor 3, ini dibuktikan dengan adanya kontrak kerja. Bisa jadi warga negara asing tersebut ini kewarganegaraannya misalnya dari Amerika, kemudian dia dikontrak oleh PT Waskita Karya, bekerja di Indonesia di PT Waskita Karya, katakanlah dari Februari sampai dengan 2 tahun berikutnya. Maka di sini dia dianggap sudah mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Karena jangka waktu dia bekerja nanti di Indonesia, dia akan tinggal di Indonesia. Ini nanti akan panjang ya, akan lama. Oke, kalau di aturan sebelumnya terkait dengan orang pribadi ini tidak menyebutkan kewarganegaraan, tapi intinya sama gitu ya. Kemudian subjek pajak dalam negeri ini selain meliputi orang pribadi, ini ada warisan belum terbagi. Nah, warisan yang belum terbagi ini contohnya adalah kita punya klien tersebut usahanya adalah hotel plus dagang batik atas nama Tuan A. Tuan A meninggal digantikan oleh istrinya. Jadi yang terlapor di SP tahunan ini adalah Nyonya Tuan A. NPWP-nya adalah masih NPWP-nya dari Tuan A tersebut. Kemudian sang istri meninggal. Warisan yang berupa usaha ini, ada usaha hotel plus dagang batik ini belum diturunkan ke anak-anaknya, belum dibagi ke anak-anaknya. Sehingga perlakuannya seperti apa? Perlakuannya dianggap dia masih subjek pajak atas warisan belum terbagi. Dia tetap wajib untuk lapor SPT masa PPh pasal 21 atas gaji karyawannya. Kemudian lagi dia itu nanti digantikan ahli waris, tapi SPT-nya, NPWP-nya namanya masih atas Nyonya Tuan A ini. NPWP Nyonya Tuan A. Nah, di SPT tahunan orang pribadinya nantinya di bagian PTKP ini 0. Jadi PTKP-nya 0. Kalau pada umumnya PTKP itu meliputi status wajib pajak. Untuk pribadinya PTKP 54 juta, kalau dia kawin ada tambahan 4,5 juta, tanggungan maksimal 3 itu 4.500.000 kali 3. Nah, kalau yang di sini ini PTKP-nya 0, sehingga pajaknya nanti akan lebih besar. Terkait dengan subjek pajak badan ini adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Jadi sifatnya bisa profit oriented ataupun non profit oriented ya, atau bersifat sosial. Meliputi apa saja ini badan?
bisa PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dan lain sebagainya ya. Meliputi juga ini bentuk usaha tetap. Nah, apabila dia disebut sebagai subjek pajak dalam negeri, maka badan tersebut ini didirikan atau dia bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi ketika misalnya PT nih, PT tersebut misalnya PT Adijaya. PT Adijaya ini tentunya dia harus membuat akte pendirian PT Adijaya di notaris. Kemudian dia harus mengurus yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Kemudian lagi akte notaris yang terkait dengan pendirian tadi, ini juga harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman ya. Kalau sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Itulah yang menunjukkan bahwa badan tersebut memang berdiri di Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian ini ada badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Nah, kalau dia dikecualikan sebagai subjek pajak, nanti akan berbeda perlakuannya. Yang pastinya, dia tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan badan. Untuk yang poin pertama dan poin kedua, ini ada Badan Perwakilan Negara Asing, ini kedutaan besar. Jadi Indonesia mempunyai kedutaan besar di Arab Saudi. Arab Saudi juga punya kedutaan besar di Indonesia. Jadi ada azas timbal balik ya. Kemudian lagi ada organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Syaratnya apa? Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut. Kemudian dari organisasi internasional ini tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia selain pemberian pinjaman pada pemerintah yang dananya ini berasal dari iuran para anggota. Misalnya ada UNESCO, WHO, UNICEF, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk yang 1 dan 2 ini, selain dia tidak menyampaikan SPT tahunan badan, maka dia tidak ada kewajiban untuk memotong pajak dari karyawan yang bekerja di organisasi tersebut ataupun di kedutaan besar tersebut ya. Jadi misalnya nih, untuk poin pertama, kedutaan besar Arab Saudi. Kedutaan besar Arab Saudi tentunya yang bekerja di sana tidak hanya orang Arab Saudi saja, tapi bisa jadi ada orang Indonesia atau warga negara lain. Maka kedutaan besar Arab Saudi yang ada di Indonesia ini tidak mempunyai kewajiban untuk menghitung PPh 21 karyawannya, memotong PPh 21 karyawannya, dan melaporkan SPT 21. Tidak ada kewajiban sama sekali. Jadi untuk yang bekerja di sana tidak ada potongan PPh 21. Tapi ada kewajiban lainnya. Kewajiban lainnya apa? Kewajiban lainnya dari sisi penerima. Ketika dia adalah warga negara Indonesia atau dia adalah subjek pajak dalam negeri, yang tadi sudah saya jelaskan ya, salah satunya adalah keberadaannya di Indonesia lebih dari 183 hari, ada niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka dia wajib untuk mempunyai NPWP ketika penghasilannya sudah di atas kena pajak ya, di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian lagi dia wajib untuk lapor SPT tahunan orang pribadi, dilaporkan semua penghasilannya selama dia bekerja di Badan Perwakilan Negara Asing. Termasuk juga dengan natura yang dia terima, misalnya ada sembako ataupun ada diberikan naturan kenikmatan lainnya, maka semuanya dihitung nih. Penghasilannya gaji tambah natural kenikmatan, katakan total semuanya adalah 200 juta. Maka 200 juta ini nanti dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi.
Tetapi 200 juta ini nanti dikurangi dengan biaya pengurang, ada biaya jabatan, maksimal setahunnya ada 5 juta ya. Seperti kita menghitung PPh 21 ada biaya jabatan di situ. Nah, kemudian apabila terjadi kurang bayar pajak, artinya apa? Penghasilan netonya setelah dikurangi dengan PPKP ternyata masih positif, masih plus, maka silakan nanti dari orang tersebut untuk membayar sendiri pajaknya ya, menyetor ke negara sejumlah kurang bayar atas PPh tersebut. Oke, selanjutnya terkait dengan organisasi-organisasi internasional. Organisasi internasional ini dia tidak punya kewajiban untuk lapor SPT tahunan badan maupun PPh 21 ataupun 23 dan sebagainya. Terkait dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bekerja di organisasi-organisasi internasional ditetapkan oleh perusahaan Menteri Keuangan ini, dia ada pengecualian. Jadi ada suatu aturan tersebut resmi menyatakan bahwa penghasilan yang diterima dari organisasi-organisasi internasional ini, kecuali Badan Atom, kecuali dari organisasi yang bergerak di bidang atom ya, atau Badan Atom, maka penghasilannya ini merupakan bukan objek pajak. Jadi apa? Silakan dilaporkan SPT-nya di SPT orang pribadi, tapi di sisi penghasilan yang bukan objek pajak. Selanjutnya terkait dengan yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan, yaitu unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Ketiga, penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Keempat, pembukuannya ini diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara ya, diawasi oleh inspektorat, kemudian lagi ada BPK, Badan Pengawas Keuangan ya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti pemerintah daerah atau kementerian ya, Kementerian Keuangan. Nah, mereka, badan pemerintah tersebut, ini tidak punya kewajiban untuk lapor SPT tahunan badan. Tapi mereka tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan dan pemotongan PPh atau PPN ya. Terkait dengan subjek pajak luar negeri, ini diatur dalam pokok perubahan yang terdapat di Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk subjek pajak luar negeri yaitu A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. B. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Berarti lihat dari paspornya. Paspor pada saat dia datang ke Indonesia. Pada saat dia datang ke Indonesia, katakanlah dimulai dari bulan Februari tahun 2020, maka dalam jangka waktu 12 bulannya yang dilihat adalah Februari 2020 sampai dengan Januari 2021. Apabila ternyata keberadaannya di Indonesia dari Februari sampai dengan Oktober itu sudah lebih dari 183 hari, berarti ini bukan lagi subjek pajak luar negeri, tapi nanti ini sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. C. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan. Yang pertama, tempat tinggal. Jadi kalau misalnya nih ada WNI ini katakanlah namanya Andi ini dianya bekerja di Singapura, kemudian lagi tempat tinggalnya di Singapura, pusat kegiatan utama pekerjaan di Singapura, tempat menjalankan kebiasaannya juga di Singapura, status subjek pajak dia punya NPWP di Singapura, keberadaannya ini juga lebih dari 183 hari di Singapura, kemudian dan atau ini nanti ada persyaratan tertentu lainnya,
yang diatur nanti dalam peraturan Menteri Keuangan. Tapi untuk peraturan Menteri Keuangan tersebut ini belum keluar ya. Nah, maka si Andi ini dia bukan lagi merupakan subjek pajak dalam negeri. Dia dianggap subjek pajak luar negeri. Sehingga apabila dia punya NPWP di Indonesia, maka silakan nih. Selama tidak ada penghasilan di Indonesia, karena tadi dia sudah ada di Singapura nih, maka untuk NPWP-nya nomor pokok wajib pajak bisa di-NE-kan, non-efektif. Konsekuensinya apa? Nanti tidak ada lagi kewajibannya untuk lapor SPT tahunan orang pribadi. Nah, untuk pengajuan NE ini nanti bisa melalui KPP yang bersangkutan ya, melalui surat pengajuan ke KPP yang bersangkutan. Oke. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Berarti ini subjek pajak luar negeri ya. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan lain sebagainya. Salah satu contoh bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia adalah Yachiyo Engineering Co. Ltd. Ini perusahaannya berasal dari Jepang karena dia didirikan dan bertempat kedudukan di Jepang. Nah, di Indonesia ini merupakan cabang perusahaan ya. Merupakan cabang perusahaan. Di mana Yachiyo Engineering ini diminta oleh pemerintah Jepang yang telah memberikan bantuan pinjaman kepada Indonesia untuk proyek pembangunan sabodam yang ada di Merapi. Nah, Yachiyo Engineering ini merupakan salah satu kontraktornya yang ikut dalam pembangunan sabodam tersebut ya, dan dia memang ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya di Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 ini mengatur terkait dengan penghasilan. Penghasilan itu diatur dalam pasal 4. Ada yang dikenakan PPH yang bersifat umum di pasal 4 ayat 1. Kemudian lagi ada yang dikenakan PPH pasal final, PPH pasal 4 ayat 2, ada juga yang bukan objek pajak. Bukan objek pajak, itu pasal 4 ayat 3. PPH pasal 4 ayat 2 ini sifatnya final, sehingga nanti akan ada konsekuensi khusus dari penghasilan yang sudah dipotong PPH final ini. Apa konsekuensinya? Salah satunya adalah kewajiban pajak selesai sampai di sini. Sampai di sini itu maksudnya seperti apa? Tidak perlu dihitung lagi. Penghasilannya tidak perlu dihitung lagi pada akhir tahun dalam SPT tahunan, dan kredit pajaknya pun itu tidak boleh menjadi pengurang pajak di akhir tahun. Sedangkan PPH yang tidak dikenai pajak final atau yang dikenai pasal umum, ini maka penghasilannya akan dihitung kembali pada akhir tahun dalam SPT tahunan badan. Kemudian PPH yang sudah dipotong oleh pihak lain akan menjadi kredit pajak. Sehingga nantinya PPH akhir tahun itu dihitung dari penghasilan yang sudah diterima dikumulatif dalam 1 tahun, kemudian dihitung berapa pajaknya, dikurang dengan kredit pajak atau pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Oke, kita masuk ke objek PPH. Tadi saya sebutkan ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Apa saja? Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Seperti gaji, ada honorarium, penghasilan dari praktek, kemudian ada penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal,
yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak, ada bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. Kemudian ada penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian jenis penghasilan ini dijabarkan lagi menjadi A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain. Kemudian B, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Kalau hadiah dari undian nanti akan dikenai PPh Final pasal 4 ayat 2. Kalau hadiah yang sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan apabila diterima oleh orang pribadi maka akan dipotong PPh pasal 21. Kalau dianya berasal dari penghargaan bisa nanti dipotong pasal 21, tapi kalau misalnya yang menerima penghargaan ini adalah badan, bentuknya PT, CP, yayasan, atau lembaga lainnya, maka nanti dipotong PPh pasal 23. Kemudian yang C adalah laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Nah, kalau ini terkait dengan PBB. Apabila kita telah membayar PBB pajak bumi dan bangunan di tahun 2019, katakanlah jumlahnya adalah 1 juta, kemudian kita mengajukan untuk pengurangan dan ke Dispenda, kemudian pengurangan tersebut dikabulkan sehingga pembayaran pajak bumi dan bangunan itu hanya 500.000. Nah, yang 500.000-nya tadi kan 1 juta, kemudian dikurangi dengan 500.000 karena hanya 500.000 yang menjadi beban, dan 500.000-nya ini dikembalikan kepada kita. Nah, 500.000 yang dikembalikan kepada kita ini merupakan objek penghasilan karena terkait dengan penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Kemudian yang F adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi semua bunga, kalau misalnya ini terkait dengan jaminan pengembalian utang, maka ini adalah penghasilan juga, dan ini dipotong pajak bisa pasal 23 atau bisa juga nanti pasal 4 ayat 2. Kalau pasal 4 ayat 2 apabila bunganya ini terkait dengan bunga obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Kemudian dividen. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, ini dipotong PPh pasal 4 ayat 2 ya. Ini tarifnya 10%. Royalti. Royalti ini bisa dari hak merek atau franchise. Nah, kalau ini dipotong nanti PPh pasal 23. Tarifnya nanti 15%. Kemudian I adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sewa ini nanti apabila kita menyewakan misalnya mobil untuk dirental dan itu merupakan usaha kita, maka nanti ini bisa mengacu kepada PPh pasal 4 ayat 2 karena dianggap sebagai usaha. Nanti bisa kena PPh Final ya, PP 23 0,5% dari omset. Atau kalau misalnya kita memilih untuk dikenakan PPh umum pasal 25, pasal 29 itu juga bisa nanti mengajukan surat pemberitahuan untuk penggunaan PPh umum tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Selanjutnya adalah keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketika misalnya kita berhutang, kemudian utang tersebut dibebaskan lewat transaksi kita, maka utang tersebut yang bebas itu bisa menjadi
objek pajak penghasilan. Tapi kalau misalnya kita berhutang misalnya terkait dengan KUR dari usaha rakyat sampai dengan jumlah tertentu, sampai dengan 100 juta, maka ketika kita tidak bisa membayar hutang tersebut dan dibebaskan oleh bank, maka nantinya itu bukan menjadi objek pajak karena dikecualikan. Kemudian keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Ini kalau misalnya kita bertransaksinya dengan menggunakan mata uang asing, maka ketika misalnya ada keuntungan selisih kurs diakui sebagai pendapatan, apabila ada kerugian maka itu boleh menjadi biaya kerugian karena selisih kurs. Kemudian selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ini terkait dengan revaluasi aset. Misalnya bangunan itu kita ingin menaikkan nilainya, maka kita harus melakukan revaluasi. Nah, revaluasi ini merupakan objek PPh. Objek PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan selisih lebihnya. Nanti tarifnya adalah 10%. Kemudian premi asuransi. Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja kepada karyawannya itu juga merupakan objek pajak penghasilan. Bagi siapa? Bagi karyawannya. Nanti dipotong PPh pasal 21 ya. Kemudian iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya, penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini misalnya apa? Ini misalnya ketika dalam restitusi perpajakan, kemudian lagi kita mendapatkan pengembalian dari kelebihan pembayaran pajak yang sudah kita setor ke negara, kemudian negara telat untuk mengembalikan kepada kita, telat dalam 1 bulan, maka dendanya adalah 2% kali nilai uang yang dikembalikan tersebut. Nah, 2% dari nilai yang dikembalikan tersebut, katakanlah jumlahnya adalah 10 juta. Maka 10 juta ini merupakan objek pajak penghasilan. Kemudian selanjutnya yang S adalah surplus Bank Indonesia. Oke, ini secara besar ya, secara garis besar gambarannya ada penghasilan secara keseluruhan. Dari penghasilan secara keseluruhan ini nanti di dalamnya ini ada yang sudah dikenakan PPh final sehingga konsekuensinya nanti tidak perlu kita hitung kembali penghasilannya akhir tahun, ataupun nanti kredit PPh yang sudah dipotong tidak boleh menjadi kredit pajak. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ada penghasilan yang bukan objek pajak. Sehingga berapa besar pun penghasilan yang kita dapatkan ini bukan objek pajak. Jadi tidak akan dihitung pajaknya. Terkait dengan PPh final nanti diatur di pasal 4 ayat 2, ada juga nanti pasal 15, kemudian lagi ada pasal 19 ayat 1, ada pasal 21 ayat 1, ada pasal 22. Nah, kalau untuk yang konsekuensinya apa? Konsekuensi dari PPh final ini adalah penghasilan tidak digabungkan dengan yang dikenakan tarif umum, pajak yang dibayar dipotong tidak dapat digantikan, semua biayanya ini tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto. Artinya apa? Semua biaya yang sudah keluar dari penghasilan yang sudah dipotong PPh final ini nanti dikoreksi fiskal positif. Penghasilannya dikoreksi fiskal negatif, biayanya dikoreksi fiskal positif. Ini jenis-jenis penghasilan dikenakan PPh final. Ini ada bunga tabungan, deposito, sertifikat Bank Indonesia. Ini kalau misalnya kita dapat bunga tabungan dari bank, maka nanti akan dikenakan tarif sebesar 20%. Tapi nanti ada syaratnya di pembahasan PPh pasal 4 ayat 2 untuk bunga tabungan ini apabila nominal saldo kita ini di atas
7,5 juta rupiah. Kemudian penjualan saham bursa. Penjualan saham di bursa ini juga dikenakan PPh final. Setiap kali kita jual saham di bursa, maka dari pihak bursanya akan mengenakan pajak sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Kalau misalnya itu dijual oleh suatu perusahaan yang melakukan IPO, initial public offering atau penawaran perdana, maka nanti ada tambahan tarif sebesar 0,5% dari nilai saham yang ditawarkan tersebut. Kemudian bunga dan diskonto obligasi. Ini apabila obligasi tersebut itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Maka ketika misalnya mendapat bunga atau diskonto dari obligasi, maka tarifnya adalah 15% bagi BPDN dan 20% bagi wajib pajak luar negeri. Selanjutnya adalah diskonto SPN. SPN ini adalah surat perbendaharaan negara atau surat utang negara dalam jangka waktu 12 bulan yang pembayaran bunganya itu melalui diskonto. Tarifnya adalah 20% dari diskonto. Kemudian transaksi derivatif berupa kontrak berjangka. Ini tarifnya adalah 2,5% dari margin awal. Pengalian hak atas tanah dan bangunan, ini tarifnya adalah 2,5% dari jumlah bruto. Sedangkan untuk perusahaan real estate yang mengalihkan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, tarifnya sebesar 1%. Sewa tanah dan bangunan, ini tarifnya adalah 10% dari jumlah bruto. Penghasilan jasa konstruksi, ini ada sesuai dengan kriteria usahanya, ada pelaksana, ada perencana, ada pengawas. Kemudian tarifnya ini juga bervariasi, ada yang 2%, 3%, 4%, ada yang 4%, 6%. Nah, tarif ini ditentukan oleh apakah perusahaan konstruksi tersebut ikut dalam suatu asosiasi. Kemudian ketika mereka mengikuti asosiasi, mereka akan dinilai kualifikasinya, apakah mereka masuk kualifikasi kecil, menengah, atau besar. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, ini tarifnya 10%. Dividen ini apabila orang pribadi tersebut ini menyetorkan dananya ke dalam perusahaan perseroan terbatas dalam bentuk saham, kemudian menerima bagi hasil dalam bentuk dividen. Kalau koperasi, sisa hasil usaha itu sama seperti dividen, itu tarifnya adalah sebesar 10% juga. Uang pesangon dan tebusan pensiun, ini tarifnya kalau untuk pesangon, pensiun, tarifnya dimulai dari 0%. Pesangon sendiri ini sampai 25%, kalau pensiun 0% sampai dengan tarif 5%. Ini dikenai PPh pasal 21 final. Bunga simpanan anggota koperasi, apabila bunganya ini lebih kecil atau sama dengan 240.000, maka tarifnya adalah 0%. Sedangkan apabila bunganya yang dibayarkan ini lebih dari 240.000, maka tarifnya adalah sebesar 10%. Hadiah undian tarifnya adalah sebesar 25% kali nilai hadiah yang diberikan. Penyalur, dealer, agen produk Pertamina dan Premix ini dipungut PPh pasal 22 oleh Pertamina dengan tarif sebesar 0,3% kali penjualan. Wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Ini diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018. Apabila omsetnya ini tidak melebihi 4,8 miliar, maka tarifnya ini adalah 0,5% kali omset per bulan. Kalau dulu ini diatur di PP nomor 46 tahun 2013, tarifnya adalah 0,1% kali omset tiap bulan. Demikianlah untuk pertemuan pada sesi kali ini terkait dengan materi PPh Badan. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, nyambung lagi masuk ke penghasilan yang bukan objek pajak. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.